Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Bayangin hidup di tempat terpencil, nggak ada sinyal, nggak ada wifi, dan semua keputusan hidup ditentukan satu bapak-bapak yang katanya paling benar. Inilah The Otherland, film tentang sebuah komunitas yang kelihatannya damai. Tapi kalau dipikir-pikir, kok aturannya kayak grup WhatsApp keluarga? Banyak larangan, nggak boleh bantah, dan ketuanya selalu merasa paling suci. Dipimpin oleh pria bernama John, yang ngomongnya soal Tuhan, pengorbanan, dan dosa, tapi kelakuannya bikin kita pengen bilang, "Pak, ini ceramah apa kontrol remote?" Dan dari sinilah, kisah gelap ini dimulai. Film dibuka dengan pemandangan dua gadis cantik, Sheila dan Tamara, yang sedang menikmati keindahan air terjun. Airnya jernih, suasananya damai, sekilas terlihat seperti liburan healing. Tapi tenang, ini bukan vlog traveling. Mereka tinggal di tengah hutan bersama sebuah kelompok yang memuja seorang pria yang mengaku nabi, yang akrab dipanggil John. Dan ya, tanpa perlu debat panjang, John ini jelas nabi palsu. Di kelompok ini, John punya sistem yang katanya sakral, tapi rasanya lebih mirip pembagian seragam. Wanita bergaun merah berstatus sebagai istri John, sementara wanita bergaun biru disebut sebagai anak John. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala, status anak ini bisa naik kelas. Dari biru ke merah, dari anak ke istri. Karena di tempat ini semua wanita, ujung-ujungnya memang cuma untuk John. Siang hari, para wanita bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup kelompok. Capek? Pasti. Tapi katanya, ini semua demi iman. Versi John tentunya. Lalu, malam tiba. Setelah makan bersama, John selalu bilang akan memberikan rahmat pada salah satu istrinya. Kedengarannya suci, tapi aslinya cuma alibi rapi, supaya John bisa bergaul lebih dekat dengan istri pilihannya. Sementara John sibuk dengan rahmatnya, wanita lain menutup malam dengan doa. Doanya khusyuk, tapi cukup aneh. Seolah mereka juga mulai bertanya dalam hati, ini beneran ibadah kan? Keesokan harinya, setelah menerima rahmat, sang istri wajib berterima kasih. Soalnya begitulah aturannya. Lalu sebagai seorang nabi, John kembali memberikan khutbah kepada para jemaahnya, yang isinya tentu saja wanita semua. Dan ajaibnya, setiap khutbah yang John sampaikan selalu berhasil membuat para wanita ini terpukau, terharu, bahkan histeris. Entah karena isi ceramahnya, atau karena sudah terbiasa percaya. Namun setelah khutbah selesai, kamera menangkap satu hal penting. Tatapan John tak lepas dari wajah Sheila yang cantik. Dan sejak saat itu, John mulai mendekati Sheila. Seorang wanita yang tinggal menunggu waktu akan diangkat menjadi istri berikutnya. Disinilah, John mulai terang-terangan memuji kecantikan Sheila. Bukan pujian biasa, tapi pujian yang seolah memberi cap, kamu istimewa. Memang Sheila adalah wanita paling cantik di antara yang lain. Dan kecantikan itu katanya warisan dari mendiang ibunya. Pujian yang terdengar manis, tapi di tempat ini, pujian seringkali jadi awal masalah. Suatu hari, saat Sheila sedang memasak, temannya yang bernama Alice mulai bercerita. Ia menceritakan apa saja yang dilakukan John saat pertama kali dirinya diangkat menjadi istri. Ceritanya panjang, detail, dan jujur saja, terlalu berlebihan untuk didengar orang lain. Tanpa disadari, cerita itu justru memicu rasa cemburu di hati Sheila. Apalagi usia mereka tidak terpaut jauh. Di kepala Sheila, mulai muncul satu pikiran sederhana. Kenapa bukan aku? Namun karena ucapan Sheila dianggap tidak sopan, Adriel langsung menegurnya. Teguran itu tidak diterima dengan baik, dan pertengkaran pun berubah menjadi pertengkaran kecil. Merasa tidak terima, Adriel memilih jalan paling klasik, mengadu ke ibu kandungnya. Dan seperti bisa ditebak, Sheila akhirnya dihukum. Bukan hukuman berat, tapi cukup menjijikan. Mengantarkan sisa makanan ke sebuah pondok. Di pondok itu, tinggal seorang wanita bernama Sarah. Ia dikarantina oleh John karena dianggap telah melakukan dosa besar. Menurut ajaran kelompok ini, karantina adalah proses penyucian. Tapi dari luar, tempat itu lebih terasa seperti pembuangan. Sheila yang melihat betapa Sheila memuja John hanya bisa menghela nafas. Dengan nada datar, ia memperingatkan Sheila agar tidak pernah merasa sombong. Sarah mengatakan satu hal yang membuat Sheila terdiam. Saat Sheila mengalami datang bulan pertamanya, John tidak lagi akan bersikap manis kepadanya. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Setelah dari pondok, Sheila kembali diberi tugas suci, menganggon domba. Tugas yang terdengar religius, tapi kenyataannya membosankan. Terlalu membosankan, sampai-sampai Sheila tanpa sadar tertidur. Saat terbangun, Sheila mendengar rintihan kecil. Setelah dicek, ternyata seekor domba terkapar karena melahirkan.
Sayangnya Sheila terlambat membantu. Anak domba itu pun sekarat. Di saat yang sama, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Rok Sheila tiba-tiba mengeluarkan cairan merah. Datang bulan pertamanya. Namun, karena tidak memahami apa yang terjadi, Sheila justru panik. Dalam pikirannya, ini bukan hal wajar. Ini adalah kutukan dari John. Hukuman karena ia tidak mengangon domba dengan baik. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, iman Sheila berubah menjadi rasa takut. Para istri yang melihat kejadian itu langsung melaporkannya pada John. Namun di luar dugaan, John justru memaafkan Sheila. Sikapnya tenang, bijak, dan penuh wibawa, setidaknya di depan para pengikutnya. Suatu malam, saat hendak tidur, Sheila melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. John sedang dihampiri oleh polisi. Polisi itu menyuruh John pergi dari tempat tersebut, karena tinggal di sana tanpa izin negara adalah perbuatan ilegal. Di titik ini, Sheila mulai merasa ada yang janggal. Dalam hatinya ia berpikir, lah, masa iya Nabi diusir polisi? Dan kecurigaan itu ternyata tidak sepenuhnya salah. Keesokan paginya, John mengumpulkan semua anak dan istri. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa tadi malam, dirinya mendapat petunjuk langsung dari Tuhan. Mereka semua harus meninggalkan tempat ini agar tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Jika tidak, katanya, dunia luar akan menghancurkan mereka. Sebagian besar wanita menyambut kabar itu dengan sukacita. Namun, tidak dengan Sheila. Ia justru duduk sendiri di bawah pohon, terlihat sedih dan bingung. Di sanalah John datang, menenangkannya dengan kata-kata lembut yang terdengar meyakinkan, meski tak sepenuhnya menenangkan. Singkatnya mereka pun bersiap berangkat. John mengingatkan bahwa perjalanan ini akan panjang dan melelahkan. Maka sebelum berangkat, mereka berdoa dengan nyanyian. Suasana yang terdengar khusyuk, walau arah tujuan masih misterius. Karena perjalanan cukup jauh, mereka terpaksa menghabiskan malam di hutan. Tenda didirikan, makanan dibagi, dan malam dilewati bersama. Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Perlahan, John membawa mereka mendaki gunung dan melewati lembah, tanpa memperdulikan salah satu istrinya yang sedang hamil. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah terbengkalai. Sheila terlihat senang, karena untuk pertama kalinya mereka menemukan bangunan yang layak ditinggali. Namun harapan itu langsung dipatahkan. John melarang mereka tinggal di sana. Menurut petunjuk yang ia terima, rumah tersebut adalah tempat yang rusak, dibuat oleh orang-orang yang terlalu mencintai dunia. Dan lagi-lagi tanpa terasa, hari pun mulai gelap. Para wanita kembali mendirikan tenda sambil menyanyikan lagu rohani mereka. Sementara itu, John berdiri lesu di bawah sebuah pohon. Terlihat bingung seolah ia sendiri tidak tahu harus membawa para wanita ini kemana. Begitu pula dengan Sheila, yang kini mulai benar-benar meragukan John. Karena sampai saat ini, ia tak pernah diberitahu sebenarnya kemana mereka semua akan pergi. Di saat semuanya terasa semakin tidak masuk akal, John justru masih sempat memberikan rahmat pada salah satu istrinya. Di malam itu, Sheila memilih menjauh. Ia berjalan sendiri menuju rumah terbengkalai yang sebelumnya mereka temukan. Di dalamnya, pandangan Sheila tertahan pada lukisan danau. Tenang, indah, terasa sangat kontras dengan hidup yang sedang ia jalani. Keesokan paginya, suasana berubah drastis. Para wanita dibuat pamik melihat cairan merah dari selengki Sheila. Tanpa penjelasan, tanpa empati, Sheila langsung diberi cap, tidak suci. Ia dikucilkan, dipisahkan, disuruh berjalan berdampingan dengan Sarah, karena mereka kini dianggap sama. Saat angin kencang datang, mereka berlindung di balik tenda. Sementara itu dari kejauhan, terlihat John menghangatkan diri bersama anak-anaknya. Hangat, tapi hanya untuk mereka yang masih dianggap layak. Karena tak punya siapapun lagi, Sheila akhirnya berbicara pada Sarah. Ia ingin tahu, dosa apa yang sebenarnya membuat Sarah dibuang sejauh ini. Sarah menjawab dengan singkat, ia dihukum karena dianggap sombong. Sheila tidak percaya, hukuman seberat ini hanya karena satu kata. Melihat keraguan di mata Sheila, Sarah terdiam lama. Lalu ia menyebut satu nama yang membuat Sheila terpaku, Ibu Sheila. Dengan suara yang berat, Sarah mengungkapkan kebenaran. Ia adalah sahabat Ibu Sheila, dan kenangan itu masih membekas hingga kini. What was she like? She was beautiful.
Of course. Dulu, mereka pergi meninggalkan kota bersama, menemani Ibu Sheila yang kabur karena hamil di luar nikah. Di perjalanan itulah mereka bertemu John, dan merekalah wanita pertama yang menerima rahmat darinya. Awalnya semua terasa indah. John ramah, perhatian, terlihat menyelamatkan. Namun perlahan wajah aslinya muncul. Kasih sayang berubah jadi alat, dan ketika mereka tak lagi berguna, mereka dibuang. Lalu Sarah menatap Sheila, tatapannya penuh rasa bersalah. Dan di sanalah ia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan semua yang selama ini Sheila yakini. Ibu Sheila tidak meninggal karena melahirkan Sheila. Sheila terdiam. Dunia yang selama ini ia percaya runtuh dalam satu napas. Saat melahirkan Sheila, ibunya sebenarnya masih hidup beberapa hari. Namun karena proses persalinan dilakukan secara otodidak tanpa perawatan medis apapun, kondisi sang ibu justru semakin memburuk. Infeksi mulai menyerang tubuhnya. Dalam keadaan panik, mereka meminta tolong pada John agar sang ibu dibawa ke rumah sakit. Namun John menolak. Dengan tenang ia berkata bahwa infeksi itu bukan masalah medis, melainkan ujian keimanan dari Tuhan. Ujian itu berakhir cepat. Sang ibu meninggal dunia. Dan sejak saat itu, kebenaran tentang kematian ibunya pun terkubur rapi. Singkat cerita, perjalanan tetap dilanjutkan. Entah sudah sejauh apa mereka melangkah, yang jelas tujuan tak kunjung terlihat. Dan seperti biasa, ketika hari kembali gelap, mereka lagi-lagi harus mendirikan tenda. Malam itu, Sheila kembali berbincang dengan Sarah. Dengan suara pelan, Sheila bertanya, "Kalau John sejahat itu, kenapa kamu masih bertahan di sini?" Sarah terdiam, lalu menjawab jujur tanpa pembelaan. Ia sudah terlalu lama berada di kelompok ini, sampai-sampai ia lupa siapa dirinya sebenarnya. Bukan karena percaya, tapi karena tak tahu harus pergi kemana. Keesokan paginya, perjalanan kembali dilanjutkan. Tak ada yang tahu berapa lama lagi mereka harus berjalan. Namun mereka tetap mengikuti satu arah yang sama, arah yang ditunjuk oleh John, junjungan mereka, hingga kelelahan mulai memakan korban. Salah satu istri John yang sedang hamil, Tabata, tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Para wanita panik dan berteriak meminta bantuan John. Namun John tidak berhenti. Ia terus berjalan, seolah-olah anak yang ada di dalam tubuh Tabata bukan berasal darinya. Atau dalam bahasa kasarnya, seolah itu bukan urusannya. Karena sudah tak kuat, Tabata akhirnya melahirkan di pinggir sungai, dibantu oleh beberapa wanita lainnya. Namun tubuhnya terlalu lelah untuk bertahan. Tabata meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang anak perempuan, anak yang kini hanya bisa memeluk tubuh ibunya dalam diam dan kesedihan yang tak terucap. Dan di titik inilah satu demi satu, para wanita mulai sadar bahwa yang mereka ikuti selama ini bukanlah seorang penyelamat. Keesokan harinya, Sheila menghampiri Sarah. Ia bertanya kenapa Sarah memilih tidak melanjutkan perjalanan bersama mereka. Dengan suara pelan, Sarah menjelaskan alasannya. Sarah ingin merawat bayi itu, karena sebenarnya, sehari sebelumnya, John berniat mengikut sertakan bayi tersebut bersama ibunya, agar sama-sama menjadi abu. Bukan karena bayi itu cacat, bukan karena sakit, melainkan karena satu alasan sederhana. Bayi itu laki-laki, dan John tidak ingin ada laki-laki lain di kelompok ini selain dirinya sendiri. Disinilah akhirnya semuanya terungkap. Inilah alasan mengapa sejak awal John menjadi satu-satunya pria dewasa di kelompok itu. Sebelum berpisah, Sarah berpesan pada Sheila agar menguatkan hatinya. Dan yang terpenting, jaga saudara-saudara perempuan lainnya. Pesan singkat tapi berat. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di bawah terik matahari, dengan tubuh yang semakin lelah, para wanita terus berjalan tanpa tahu kapan akan berhenti. Hingga akhirnya, Tamara memberanikan diri bertanya pada John, apakah perjalanan mereka masih jauh? Pertanyaan yang sebenarnya sangat wajar. Namun entah kenapa, justru pertanyaan itu membuat John marah besar. Dan dari kemarahannya, John melakukan sesuatu yang jahat pada Tamara. Meski begitu, perjalanan tetap berlanjut. Dan ternyata, apa yang dilihat Tamara sebelumnya memang benar. Di hadapan mereka, terbentang sebuah danau. Namun dengan santainya, John mengklaim bahwa danau itu adalah imbalan dari dirinya untuk para wanita karena telah setia dan yakin kepada John. Sebagian wanita merasa senang, terpukau dan bersyukur, tapi tidak dengan Sheila, karena Sheila tahu danau itu bukan ciptaan John. Danau itu adalah danau yang sama persis dengan lukisan di rumah terbengkalai kemarin. Beberapa waktu kemudian, karena salah satu istrinya telah meninggal,
John melakukan pembaptisan di danau tersebut kepada 3 anaknya, termasuk Sheila. Dan setelah pembaptisan itu, malam harinya, Sheila dipanggil oleh John. Di sana, Sheila disuruh berbaring, dengan dalih akan kembali menerima rahmat dari John. Dan di titik inilah semuanya terasa semakin jelas, bahwa apa yang disebut rahmat sejak awal bukanlah anugerah. Keesokan harinya, para gadis terbangun dengan satu perasaan yang sama, bingung. Karena saat mereka bangun, para istri sudah tidak ada, tenda kosong, sunyi, terlalu sunyi. Hingga akhirnya mereka menemukan John duduk di pinggir danau. Dengan wajah sendu, air mata mengalir, dan gaya sok paling diagungkan, John berkata bahwa para istrinya telah menemukan jalan pulang menuju kehidupan abadi. Para anak pun bertanya, "Kalau begitu, di mana ibu kami?" Dengan karisma palsu yang masih ia pertahankan, John menjawab bahwa para ibu telah memilih jalur tersebut agar anak-anak ini bisa naik pangkat dari anak menjadi istri John. Di titik itu, Sheila yang sejak lama menahan emosinya akhirnya tak sanggup lagi diam. Dengan tegas ia menolak rahmat yang ditawarkan John. Penolakan itu membuat John murka, dan tanpa ragu ia menampar Sheila. Namun kali ini berbeda. Sheila sudah sadar bahwa dirinya dan semua temannya hanya dimanfaatkan untuk melayani nafsu John. Sheila membalas. Dan bukan hanya itu, ia mengajak teman-temannya untuk melawan. Untuk pertama kalinya, John bukan dihadapi dengan doa, melainkan dengan perlawanan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian polisi akhirnya menemukan jasad para istri di aliran danau. Bukan menuju surga seperti yang dikatakan John, melainkan dihabisi agar John bisa mendapatkan yang lebih mudah. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga menemukan John dalam kondisi terikat, tak bernyawa, dengan tanduk domba menancap di kepalanya. Simbol yang begitu ironis. Dan di akhir film, kita melihat Sheila berdiri di hadapan saudara-saudaranya, bercerita, mengingatkan, karena kini Sheila lah yang menjadi pemimpin kelompok ini. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berani berkata tidak.